Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat al-'izzah al-fudala yang semoga dirahmati Allah, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj, karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Itu seorang ulama yang tinggal di Riyadh. Profesi beliau sebagai pengajar di Universitas Muhammad bin Saud yang ada di kota Riyadh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih berada di hadis ke-13, yaitu hadis tentang seseorang yang berjalan di suatu jalan lalu merasa haus. Kemudian dia mendapati sumur namun tanpa timba. Maka dia pun menuruni sumur tersebut, minum air tersebut, air sumur, lalu keluar lagi ke atas. Ketika sudah sampai di atas, dia menyaksikan ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena haus. Maka orang ini berkata, anjing ini merasakan kehausan seperti yang kurasakan tadi. Maka dia pun tidak berpikir panjang, langsung turun lagi ke sumur. Namun kali ini dia copot sepatunya, kemudian diisi dengan air. Setelah itu sepatu tersebut dia gigit. Kemudian dia naik ke atas lagi dan keadaan menggigit sepatu tersebut. Nah, setelah itu dia pun berikan air tersebut kepada anjing tadi. Maka Allah pun bersyukur kepadanya. Allah memujinya, faghfara lahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini cerita kabar dari Rasulullah. Nah, setelah para sahabat mendengar kabar Rasulullah ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagi kami dengan memberi minum hewan? Maka kata Rasulullah, ya, ada pahala dengan memberi minum kepada makhluk yang masih memiliki hati yang basah. Artinya makhluk hidup. Ya, jadi ada pahala dengan memberi minum makan makhluk hidup. Makhluk yang masih memiliki hati yang basah, yaitu makhluk hidup. Ini hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, faidah-faidahnya sudah kita bahas. Terakhir sekali lagi menyinggung faidah dari hadis ini, yaitu bantahan terhadap organisasi penyayang binatang yang menganggap bahwa Islam menyiksa hewan. Lalu kata Syekh, Islam ini sangat memperhatikan hak hewan dan menyayangi hewan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis. Selain hadis ini, beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Islam menyayangi hewan, memberikan hak kepada hewan. Lalu sudah juga disebutkan riwayat dari para sahabat. Lalu riwayat dari tabi'in, dari para ulama. Dan disebutkan juga penjelasan para ulama tentang hak-hak hewan. Ada kan Bapak ya? Ya, ini sudah kita singgung. Sampai-sampai disebutkan juga oleh sebagian fuqaha, kalau ada kucing buta masuk ke rumah kita, maka kita wajib kasih makan kepada dia, karena dia tidak bisa pergi ke tempat lain mencari makan. Nah, ini sudah kita singgung. Lalu pada pertemuan sebelumnya juga disinggung bahwasanya bagi tukang pos yang membawa pos pergi ke sana ke sini, jangan membuat hewan tunggangannya merasa letih, terbebani. Ya, hendaknya dia menggiring hewannya sesuai kadar kemampuannya. Ya, ini. Lalu pada pertemuan berikutnya disinggung juga bagi orang yang membangun bangunan, membangun dengan tin, dengan tanah liat, dia sebelum menempelkan tanah liat tersebut, semen dan semacamnya, dicek dulu apakah di situ ada hewan atau tidak. Jangan sampai di situ ada hewan burung, dia masuk ke sini, semen plek, akhirnya burung itu ada di dalam selama-lamanya.
terkubur di situ. Nah, ini bentuk kata di sini Syekh menyebutkan perkataan Ibnu Subki yang seperti itu adalah khainan lillah, khianat kepada Allah. Dari sisi apa? Membunuh hewan tersebut. Ya. Ini. Lalu terakhir kita menyinggung tentang sebelumnya lagi, bahwasanya di antara hak hewan tunggangan, hewan melata, yaitu kita bersikap tulus dalam melayaninya dan membersihkan makanannya. Makanannya pun dibersihkan, tidak sembarangan, dan menunaikan amanah terkait hewan tersebut, karena dia tidak punya lisan untuk mengadu kecuali kepada Allah. Dia tidak bisa mengadu kepada manusia, tidak bisa mengadu kepada teman-temannya di kalangan hewan. Dia hanya bisa mengadu pada Allah. Maka jangan sampai kita menzaliminya. Nah, terakhir baru kita sampai keterangan dari Imam Al-Qattani dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah. Beliau menyebutkan perkataan Syekh Abu Ali bin Rohal, bahwasanya, saya bacakan aja, nggak usah langsung terjemahannya. Bahwasanya terkait bolehnya mengurung binatang, mengurung burung di sini, ini dibolehkan jika tidak ada unsur penyiksaan di situ, tidak membuat dia lapar dan tidak membuat dia haus. Jadi boleh mengurung binatang, mengurung burung, kalau memang tidak menyiksa dia, tidak membuat dia lapar dan haus. Artinya bagi pemilik burung yang dikurung, hendaknya apa? Memberi makan minum burung tersebut. Ya. Kalau misalkan kalau diperkirakan ada kelalaian, si pemiliknya diperkirakan lalai, atau dia mengurung burung tersebut dengan burung lain yang akan mematok kepalanya, karena satu sangkar bisa jadi. Nah, atau sebagaimana yang terjadi pada ayam-ayam kan, kalau ayam di satu sangkar kan paling ini kan. Nah, kalau ada unsur seperti itu, dugaan dia lalai atau dia dikurungnya bersama burung lain yang akan mematok kepalanya, bahkan ada yang sampai membunuhnya, maka semua ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Li'anna ta'dzibal hayawan li ghairi faidah la yukhtal fi tahrimi. Karena menyiksa hewan tanpa ada faidah, tanpa ada gunanya, tanpa ada faidah sama sekali, ini tidak ada perbedaan pendapat antara ulama tentang haramnya. Hanya kesepakatan para ulama, nggak boleh perbuatan tadi dilakukan kita. Ya, kita memberi makan, mengurung burung, tidak kasih makan minum, atau dikurungnya dengan burung lain yang akan menyerangnya. Ini pun haram. Ya. Jelas Bapak? Kita harus ini kan, terakhir kan? Nah, selesai. Nah, sekarang kita masuk penjelasan baru, penjelasan masih sambungan dengan penjelasan tadi dari Imam Al-Qattani dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah. Dari kata Syekh Hafizahullah di sini, lalu Imam Al-Qattani berkata, wal faidatu yata'atta wujuduha bila ta'dzib. Wa hadza in kana bihabsi wahdahu aw ma'a man la yanqubuhu aw ya'malu bainahuma ha'ilan bihaitsu la yasilu ba'daha ila ba'd wa yatafaqqadu bil akli wasyurbi kama yatafaqqadu auladahu wa yad'u lit-tayri ma yarkabu 'alaika khashabatin wa amma an yad'a at-tayra 'ala al-ardi bila syai'in fadzalika yadurru bihi khasatan fil bur. Ya. Faidah mengurung burung ini bisa terwujud. Jadi mengurung burung kan ada faidahnya tidak? Ada faidahnya kan? Seorang dengan mengurung burung mungkin dia bisa bersenang-senang dengan suaranya kah, dengan apanya lah. Nah, faidah ini terwujud jika tanpa ada penyiksaan. Artinya diperbolehkan jika burung tersebut tidak tersiksa. Nah, dan ini kata Imam Al-Qattani, jika burung tersebut dikurung sendirian, faidah tadi artinya bolehnya mengurung burung dan kita bisa mengambil faidah darinya. Ini terjadi kalau dia dikurung sendiri atau bersama burung lain yang tidak matok kepalanya, matok dirinya, tidak bertengkar. Atau si pemilik burung ini membuat penghalang antara dua burung ini. Jadi kalaupun dibuatkan dalam satu sangkar dua burung boleh, tapi dibuat pembatas di mana salah satunya tidak bisa mencapai yang lain.
Nah itu, lalu hendaknya pemilik ini juga, pemilik burung ini memeriksa, memperhatikan makan dan minum burung tersebut, sebagaimana dia memeriksa anak-anaknya. Perhatikan bahwa bagaimana Islam sangat memperhatikan hewan. Jadi kan namanya orang tua biasanya kan memperhatikan makan minum anak ya. Nah, kamu sudah makan belum? Belum, makan dulu. Nah, kamu sudah minum belum? Dari tadi pagi sepertinya kamu belum minum. Sudah, oh ya sudah. Nah, kalau anak saja harus dibegitukan, begitu juga hewan, burung juga. Tapi tentunya tidak diajak ngobrol ya. Burung, kamu sudah makan? Ya, artinya cuma diperhatikan. Tadi saya pagi sudah ngasih minum belum ya? Kasih. Tadi sore saya sudah ngasih makan belum ya? Belum. Nah gitu, diperhatikan. Dia harus memperhatikan burungnya, hewan peliharanya, sebagaimana dia memperhatikan anaknya. Nah ini luar biasa nih. Nih ya. Saya teringat waktu saya masih masih bekerja itu. Saya lihat di belakang rumah saya ada kan bekas asrama lama itu. Ada kloset yang ditinggalkan oleh polisi yang lama itu. Ada ular di sana tak? Besar ini apanya itu? Tapi apanya itu aja, gelongnya apa itu namanya? Lingkaran. Bengkoknya itu aja, tapi selabennya di apa? Di dalam kloset itu. Melihat, kemudian saya ambil apa? Semen dengan pasir. Saya aduk. Semen. Sampai sekarang masih apa tak? Iya. Tertimbun apa itu? Berarti nggak dipakai lagi klosetnya? Tidak dipakai itu. Udah apa ditinggalkan apa polisi yang lama itu? Apakah berdosa saya itu tak? Kalau memang nggak mungkin membunuhnya kecuali dengan cara itu, ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau memang sulit membunuh dengan apa gitu, kecuali dengan gitu ya sudah, bagaimana lagi? Iya, kalau memang saya bingung nih, mau mukul khawatir dia nyerang saya nggak mampu ya sudah, bagaimana lagi? Cari aman ya. Iya, artinya semampu kita. Memang kita diperintahkan membunuh ular memang. Ya, kalau memang kita tahu ular itu, kecuali kalau jin ya. Nah, jadi kalau ular kita bunuh. Jadi ada perintah untuk membunuh ular. Ya, adapun itu kalau di luar rumah kita yang sedang ular nggak apa-apa membunuh. Adapun dalam rumah sekali lagi kita harus ini dulu hati-hati. Dibacakan ayat Al-Qur'an atau doa-doa. Kalau ternyata ular tersebut tidak pergi, berarti itu jin. Ya. Itu di dalam dapur itu tak? Asrama lama itu saya bikin dapur, saya bikin atapnya. Kemudian ada di sebelah apa itu tempat masak itu ada WC. Tapi WC itu tidak dipakai tak? Di sana dia masuk tak? Artinya WC itu tertutup atau terbuka? Terbuka dia. Oh, berarti bukan, nggak masalah, nggak apa-apa langsung aja. Artinya kalau memang nggak bisa dibunuh dengan parang kah, nggak bisa dengan ini ya sudah. Saya bunuh yang parang tidak keluar. Itu. Ya artinya semampunya. Kalau memang kita nggak bisa dengan itu ya sudah, langsung kubur aja. Daripada membahayakan orang lain kan, ya kan? Melindungi diri dari bahaya. Iya, nggak masalah semampu kita, nggak masalah Pak kalau kayak gitu. Kecuali kalau kita mampu membunuhnya dengan cara ini dipukul atau dengan pakai parang, tapi kita menggunakan cara yang ini, nah itu jangan. Tapi kalau kita nggak mau begini ya gimana lagi ya sudah. Mau dibunuh dengan pakai parang nggak boleh tak? Boleh. Justru kita membunuhnya sebaik mungkin, secepat mungkin Pak. Maksudnya bukan secepat mungkin. Kalau bisa dengan cepat dengan di parang. Kalau dengan dilempar batu. Ya saya udah berapa ekor saya bunuh juga. Dia sedang makan ayam. Malam-malam. Yang kono itu makan ekor tak? Iya ya. Gila-gila dia tak? Iya. Saya sedang ngasah lading Pak, petang-petang sore itu. Langsung. Wanting dia tak? Keluar itu ayam yang dimakan itu. Besar waktu itu. Iya tak? Besar itu. Besar tak? Iya, itulah. Ya, insya Allah artinya gini. Kalau memang kita diperintahkan membunuh binatang sebaik mungkin, secepat mungkin. Kalau memang bisa dengan parang. Kalau misalnya lebih cepatnya dengan lempar batu. Ya, artinya semampu kita. Ya, kalau untuk perintah Allah, perintah Nabi, kita diperintahkan bertakwalah semampu mungkin. Adapun terkait larangan, Nabi tidak katakan tinggalkan larangan semampu mungkin, enggak. Langsung tinggalkan. Tapi kalau perintah, ini kan perintah membunuh ular kan? Maka semampu kita. Kalau mampunya pakai ini parang. Kalau pakai batu dan semacamnya. Pakai basoka. Hancur. Ya, kita lanjut. Nah, itu tentang ini. Kita lanjut lagi. Jadi boleh tadi ya
Faidah dari mengurung burung ini terwujud jika tanpa ada penyiksaan. Dan yang seperti ini bisa terwujud jika mengurung burung sendirian atau bersama burung lain yang tidak akan mematoknya, atau dikurung bersamaan tapi diberikan. Nah, dan hendaknya pemilik memperhatikan makanan dan minuman hewan tersebut sebagaimana dia memperhatikan anak-anaknya. Wa yad'u lit-tayri ma yarkabu 'alaika khashabatin. Dan pemilik burung ini yang dikurung ini hendaknya dia meletakkan sesuatu yang bisa ditunggangi oleh burung tersebut seperti kayu. Jadi kalau dia punya burung itu kasih kayu. Kenapa? Wa amma an yad'a at-tayra 'ala al-ard bila syai' fadzalika yadurru bi khasatan fil bur. Adapun si pemilik burung meletakkan burungnya di tanah, di lantai tanpa sesuatu yang bisa dia naiki, ini bisa membahayakan burung, apalagi di musim dingin. Lihat tuh, sampai seperti itu. Jadi burung pun ya sama seperti manusia, dia punya apa istilahnya rasa kedinginan, kepanasan. Maka hendaknya kita perhatikan seperti ini. Sebagaimana kita aja tidak ingin anak kita tidur di lantai, kan kedinginan kan? Nah begitu pula harusnya burung, hewan Tuhan kita berkasih tempat yang layak. Jelas Bapak ya? Ini bagi yang punya burung apa, beo atau apa, jadi bikinlah sangkar, lalu kasihlah ini. Ustaz, burung itu kan bebas terbang, burung liar. Iya. Kita tangkap, kita masukkan kandang, kita kasih cukup makan, minum, kita rawat dia. Apa hak kebebasannya tadi nggak melanggar? Nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan makan minumnya. Nggak masalah. Di bebas tuh banyak predator nggak sih? Iya, nggak masalah. Yang penting sekali lagi yang disyaratkan oleh para ulama, tidak ada unsur penyiksaan membuat dia lapar dan haus. Itu aja. Kalau memang dia disediakan makan minum, Dia kan bebas, itu kurung. Sama orang di penjara. Iya, makanya itu artinya kalaupun dikurung nggak masalah. Kata para ulama, yang penting tunaikan hak dia. Adapun udah dikurung tapi tempatnya tidak layak, itu nggak boleh. Seperti saya pernah lihat ini, nggak sengaja di mana ya, di berita di internet pokoknya di Thailand kalau nggak salah ada kebun binatang. Jadi ada seorang wartawan atau wisatawan dari Amerika atau mana, dia menyaksikan kebun binatang di Thailand. Perhatian sekali, burung benar-benar tersiksa. Kesannya gini, dikurung dan benar-benar menderita dia. Artinya apa? Tempatnya sangat tidak layak. Sampai berita ini katanya viral di luar negeri. Gimana nih? Kok hewannya seperti benar-benar terisolasi dalam tempat yang sangat buruk. Nah ini dikritik nih, kayak gini. Nah dalam Islam nggak boleh seperti itu. Jadi harus perhatikan juga burungnya. Makanya kalau tidak sanggup mengurung, ya sudah bebaskan aja. Biarkan dia mencari ini sendiri. Jelas Bapak ya? Yaitu tentang burung. Nah kita lanjut lagi. Atas Syekh Abdul Aziz As-Salhan hafizahullah, wa ba'da kalamin tawilin al-Kattani qala fi akhirih. Setelah menguraikan perkataan yang panjang, Imam Al-Kattani berkata di akhir perkataan beliau. Jadi beliau tadi kan menyebutkan perkataan panjang dari para ulama kan. Setelah itu beliau berkata di akhir perkataan tersebut, wa inna ma'ataltul qawla huna li ta'lama anna ahlal islami qabla qurunin tafattanu lima tadhaharat bil ana jam'iyyatur rifqi bil hayawan fi Urubba. Sesungguhnya aku memperpanjang perkataan tentang ini. Perkataan tentang apa? Hak hewan, menyayangi binatang semacamnya, agar engkau tahu bahwasanya umat Islam sejak berabad-abad lalu, sejak beratus-ratus tahun lalu, mereka telah menyadari, telah mengetahui apa yang ditampakkan oleh organisasi penyayang binatang di Eropa sekarang. Artinya mereka sudah tahu sebelum adanya organisasi penyayang binatang bahwa hewan itu harus begini. Iya, ini umat Islam sudah tahu sejak berabad-abad yang lalu. Sebelum adanya organisasi penyayang binatang, Islam sudah lebih memuliakan binatang. Cuma yang jadi masalah, sebagian umat Islam sudah terlanjur silau dengan yang berasal dari Barat. Pesannya dari Barat itu indah, mereka itu sayang, menyayangi manusia, menyayangi hewan, menyayangi alam.
Sehingga apa? Nggak melihat Islam, lebih melihat itu. Tunjuk dari orang-orang Barat yang notabene-nya Kafir. kafir, ya. Nah, ini kalau mereka ketika merumuskan sayang binatang berdasarkan ini saja. Sedangkan kita berdasarkan wahyu Allah. Kira-kira mana petunjuk yang lebih baik? Perasaan kita atau petunjuk Allah? Allah. Kalau perasaan kita nih Bapak-bapak, kadang menurut kita baik, perasaan menurut saya ini baik. Saya rasa ini baik. Tapi menurut Pak Sunardi, enggak, saya rasa buruk gitu. Gak akan sama kan perasaan manusia kan? Ya, tapi kalau ini pasti, kalau apa yang Allah tentukan pasti baik. Nah, ini ya. Jadi kita kembali lagi, ajaran Islam sudah sempurna, mengatur semuanya sampai urusan mengatur binatang. Yang nggak perlu kita ngambil aturan-aturan dari apa orang-orang kafir ya, dan cukup Islam ini. Ya, kita lanjut. Wa dzakarat kutubut tarikhi anna hadaratal Islam kanat fi awqafun khassatun li tatbibil hayawanatil maridati wa awqafu ra'yil hayawanatil ajizati. Kitab-kitab tarikh, buku-buku sejarah menyebutkan bahwasanya ad-darah, apa ad-darahnya? Ad-darah. Apa namanya? Ad-darah itu. Ada yang tahu? Ad-darah apa lupa ya? Ad-darah itu Kebudayaan Ustaz. Itu benar kebudayaan. Ad-darah apa namanya? Bahasa Nadi. Apa? Bingung bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesia apa ya? Kalau gini enggak ingat. Apa ad-darah itu kebudayaan. Peradaban. Ya, maaf. Peradaban. Islam. Ya kan bahasa. Ya inilah Bapak-bapak, kadang ada bahasa Arab saya maksudnya tahu cuman artinya bahasa Indonesia apa gitu, enggak ingat. Ya, kita lanjut lagi. Buku-buku sejarah menyebutkan bahwasanya peradaban Islam, dalam peradaban Islam ada dulu itu lembaga wakaf khusus untuk mengobati hewan yang sakit. Dulu dalam peradaban Islam di zaman-zaman dulu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya umat Islam dulu memiliki lembaga wakaf khusus untuk mengobati hewan-hewan yang sakit, dan juga ada lembaga wakaf yang tugasnya merawat binatang-binatang yang lemah. Bayangkan. Berarti dokter hewan itu dari dulu Ada. Ya, inilah Islam, lihat. Jadi sudah sempurna ya Islam ini mengatur segalanya. Ya, kata Syekh di sini penutup, Syekh Abdul Aziz Adhan, "Fanas'alullah ta'ala an yu'izzal Islam wal muslimin." Kita memohon kepada Allah agar memuliakan Islam dan kaum muslimin, wa an yudhilla syirka wal musyrikin, dan agar menghinakan syirik dan orang-orang musyrik. Ya, ini jadi kita harus berbangga dengan agama kita, dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi-Nya. Ini sudah sempurna, sudah mencakup semua kebaikan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, kitab suci terdahulu. Jelas Bapak? Ya, selesai. Kita dari hadis ke-13, yaitu hadis tentang menyayangi binatang. Ya, sekarang kita masuk hadis ke-14. Ya, sebelum lanjut, ada yang mau kita bahas terkait hadis tadi, hadis 13. Jelas insyaallah ya. Masalah menyayangi binatang, hak-hak binatang udah jelas insyaallah. Ya, kita lanjut. Hadis ke-14. Ini hadis bagus juga. Hadis yang mungkin ada hubungannya dengan dakwah juga, dengan masalah adab juga. Berkata Syekh Hafizahullah, al-hadits rabi' asyar, hadits ke-14. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alai burdun najrani waliyul hasyiyah. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu memakai baju dari Najran yang tepinya kasar. Ya, lebih mungkin bajunya itu mungkin bahannya kasar ya. Fadrakau a'rabi, lalu Nabi pun disusul oleh orang Arab Badui, Arab gunung. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu orang Arab Badui ini menarik baju beliau dengan sangat keras. Jadi dia datang belakang juga. Panadhartu ila sabhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku pun menengok ke tepi leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad atharat biha hasyiatul burdi min syiddati jabdati. Maka aku melihat tarikan tadi, baju tadi membekas di leher beliau.
karena saking kuatnya. Lalu orang Arab Badui ini berkata, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak, perintahkanlah agar memberikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Udah narik terus, wahai Muhammad, perintahkanlah agar memberikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Altafata ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun menengok orang Arab gitu, berarti. Menengok orang tersebut, thumma dhahik, lalu beliau tertawa. Thumma amara lahu bi'ata, lalu beliau pun memerintahkan agar orang tersebut diberikan harta itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, sepakati kesahihannya. Jelas Bapak? Ya, kita ulangi lagi. Itu kan baca sekali. Nah, sekarang kita baru rinci ya. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Ini Anas bin Malik ya, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Ya, selama berapa tahun dia menjadi pembantu Nabi. Ia berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Dan ketika itu beliau memakai baju bur dari Najran. Bur itu pakaian tertentu, jenis pakaian tertentu dari Najran. Najran itu disebutkan di sini letaknya antara Hijaz, Syam dan Yaman. Najran kurang lebih ya perbatasan Saudi lah, Saudi dengan Yaman gitu. Ya, jadi bajunya dari situ. Nah, jadi beliau, kata Anas, aku pernah berjalan bersama Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah memakai baju dari Najran yang ghalidhul hasyiyah, tepinya itu kasar. Jadi tidak tipis. Kalau kasar tandanya apa? Murah mungkin ya, istilahnya norak dan semacamnya lah istilahnya. Nah, tiba-tiba kata Anas bin Malik, ada seorang Arab Badui menyusul beliau. Setelah menyusul beliau, dia menarik baju atas beliau tadi yang dari Najran itu dengan tarikan yang sangat kuat. Kata Anas, aku pun menengok ke tepi leher Nabi, maka tarikan tadi membekas di leher Nabi karena saking kuatnya. Wah, kan orang kalau tarik kuat kan ini bisa ini kan, nampak kan? Ya. Lalu orang Arab Badui ini berkata, ya Muhammad, manggilnya Muhammad pula. Udah narik keras, bukannya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak, perintahkanlah agar memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Udah narik, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Kira-kira ini sopan? Luar biasa ya. Faltafata, namun apa reaksi Rasulullah? Rasulullah nengok ke dia, terus thumma bahik, lalu tertawa. Setelah itu apa? Thumma amara lahu bi'ata, lalu Rasulullah menyuruh Anas memberikan harta sedekah kepada orang Arab Badui tersebut. Jelas Bapak? Nah, ini luar biasa nih, ketinggian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa nih. Kalau saya sendiri terserah kalau digitu kan bisa jadi polisi tangkap dia. Ya kita ini lemah ya, kita ini akhlak kita jauh sekali di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kita jadi Rasulullah SAW, harusnya kita sabar menghadapi ini orang yang menyakiti kita terkait dakwah dan semacamnya. Saya baca barusan ada WA terkait dengan ini juga, kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini seorang ulama yang diakui keilmuannya. Bantahan beliau ini sulit dipatahkan oleh musuh-musuhnya. Nah, karena musuhnya ini nggak sanggup mengalahkan beliau dengan argumen, mereka menggunakan cara-cara preman. Itu yang lain lagi. Jadi Ar-Rad al-Bakri, Al-Bakri tokoh sufi kan dibantah oleh Syekhul Islam sampai membuat kitab khusus tentang ini, bantahan terhadap Bakri ini. Nah, gara-gara dia dibantah, Bakri ini jadi kesal, gimana ini Ibnu Taimiyah ini udah membongkar kesesatan saya. Akhirnya dia dan pengikutnya menghadang Syekhul Islam di jalan. Jadi dia mungkin nunggu mana nih Syekhul Islam lewat mana nih, walau sini dihadang. Udah dihadang apa yang dilakukan? Sampai beliau babak belur, terus ditinggalkan jalan lalu pergi. Nah, akhirnya beliau pulang. Ya orang kan kaget, kenapa wahai Syekh? Ya babak belur. Siapa yang melakukan ini? Bakri dan teman-temannya. Nah, akhirnya orang-orang pun kesal. Mereka pengen balas dendam. Gimana nih? Enaknya aja. Masa seorang ulama diginikan untuk kita balas. Nah, tapi sebelum membalas mereka nanya dulu kepada Syekhul Islam, gimana nih? Kata beliau, jangan balas. Oh, usah dibalas, kata beliau. Lah kenapa? Ini ketika kalian membalas membalas Al-Bakri ini,
apakah ini karena hak Allah, hak saya atau hak kalian? Ini untuk Allah, untuk saya atau untuk kalian? Jelas Bapak? Apakah ini, saya ulangi, apakah ini untuk saya, untuk kalian, saya atau untuk Allah? Ya, karena Allah, karena saya atau karena ini, apa karena kalian? Kalau memang karena Allah, biarkanlah Allah yang membalasnya. Kalau karena saya sudah maafkan. Tapi kalau untuk kalian, kalian hendaknya menuruti kemauan saya. Akhirnya dibiarkan. Nah, tapi tetap aja pengikutnya ngerasa kesal sekali. Gimana nih? Mereka terus memburu gimana gitu kan? Sampai akhirnya si Bakir ini dia nggak bisa bersembunyi. Akhirnya ujung-ujungnya cari persembunyian di rumah Syekhul Islam. Karena takut, dia takut pembalasan dari murid-muridnya semacamnya. Nah, setelah di situ barulah orang-orang memuji keluhuran akhlak Syekhul Islam. Padahal orang itu yang baru bikin dia babak belur, tapi dilindungi malah. Nah, sampai tokoh Asy'ariyah mengatakan Syekhul Islam ini memiliki akhlak seperti akhlak para nabi. Ya, artinya apa? Dia dalam keadaan disakiti tapi masih memaafkan orang yang pernah nyakiti dia. Nah, ini yang istilahnya mungkin sulit atau mungkin bukan sulit, yang mungkin perlu kita tiru walaupun tidak sejauh itu. Artinya kita kalau bisa, kalau sekedar disakitinya lisan, ya sabar ya. Kalau disakiti fisik, ya mungkin kalau kita nggak sabar ya baru hukum, serahkan ke polisi. Tapi kalau sekedar lisan ya biarkan aja. Semoga Allah maafkan dia, semoga Allah beri hidayah. Itu aja Bapak ya. Nah, ini yang perlu kita tiru nih Syekhul Islam. Ustaz, tidak berlebihan kan menyifati beliau dengan sama sifat para nabi? Enggak, maksudnya akhlak beliau dalam hal ini, dalam masalah memaafkan ini seperti akhlaknya para nabi. Artinya benar-benar luar biasa. Artinya apa ya? Salamatus sadr. Istilahnya beliau itu memiliki hati yang benar-benar jernih, nggak ada rasa dendam kepada orang musuh ini. Sampai-sampai saya ingat juga ketika itu Ibnul Qayyim muridnya menceritakan ada musuh Syekhul Islam yang sangat keras meninggal dunia. Datang Ibnul Qayyim datang kepada Syekhul Islam, "Wahai, bergembiralah wahai Syekh, musuh Anda yang sangat keras sudah meninggal dunia." Ah, dikira Ibnul Qayyim Syekhul Islam akan sujud syukur atau alhamdulillah ya Allah. Ternyata malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah tampak kesedihan di mukanya. Ibnul Qayyim kaget loh. Nah, setelah itu Ibnul Qayyim malah didamprat. Ngapain kamu malah bergembira? Akhirnya Syekhul Islam datang ke keluarga musuhnya ini, lalu bertakziah, saya berduka cita begini-begini. Sampai keluarganya kaget loh. Ini pada keluarga kami, anggota keluarga kami ini yang sangat memusuhi ini, kok malah didatangi. Nah, lihat deh, keluhuran akhlak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang perlu kita tiru ya. Tapi kenapa dia selalu difitnah, Ustaz? Ya, kalau ada yang memfitnah orang yang besar, ketahuilah yang fitnah ini orang yang Kecil. Makanya kan ada ungkapan wala ya'rifu fadla bil fadli illa bil fadli. Tidak ada yang mengakui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali dia orang yang punya keutamaan. Jelas Bapak? Tidak ada yang mengakui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali dia orang yang punya keutamaan. Artinya saya kembali lagi contohnya gini, seorang guru mengajar di kelas. Saya menanya, apakah guru tahu tidak ini murid yang cerdas, murid yang tidak cerdas? Tahu kan? Berarti ketika guru tahu kecerdasan seorang muridnya, berarti dia juga cerdas. Maka kalau ada orang cerdas bilang, wah bodoh sekali ini orangnya, berarti yang bodoh yang mana kira-kira? Misalkan ada seorang ya Bapak ya, mencela seorang ilmuwan atau apalah, mungkin dokter ini sudah belajar misalkan S3 kedokteran, ilmu bedah apa, tiba-tiba ada orang yang nggak pernah belajar kedokteran, bodoh dokter ini, kalau menurut saya bodoh, yang benar tuh begini. Kira-kira yang benar-benar bodoh dokternya atau orang yang ngomong bodoh? Iya, gitu. Jadi kita nggak usah pusing dengan celaan orang-orang yang tidak mengerti ya, nggak usah pusing. Jangankan kita ini ya Rasulullah aja. Iya, Rasulullah aja dibilang bodoh, sahir, sihir dan semacamnya. Jadi yang mencela Syekh Albani itu Ya, itulah, itu udah jelas. Sampai sekarang orang yang mencela itu nggak ada, istilahnya bukti keilmuan dia mana, nggak ada Bapak. Nggak ada. Nggak ada. Coba siapa yang ini? Nggak ada.
Jadi justru ketika seorang mencela beliau sudah mempermalukan dirinya sendiri. Makanya ada ungkapan apa seorang ulama ketika menyerang Syekh Albani seperti menyerang batu ke gunung, artinya. Promosi gratis. Iya, nggak mempengaruhi beliau ya. Ya apalagi soal pembagian cerita tauhid itu Ustaz. Kenapa tuh? Ya yang saya di apalah di Nara itu. Oh itu udah orang nggak ngerti, nggak usah terlalu ditanggapi ya. Ya mereka kan begitu kan, nggak mau istilahnya apa duduk bersama klarifikasi dan semacamnya. Ya kita nggak terlalu mengusingkan gitu Bapak ya. Kita sampaikan ilmu, terserah. Misalkan ada yang suka atau tidak bukan urusan kita. Kita cuma menyampaikan ilmu kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampaikanlah ilmu. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun ayat. Sampaikan. Terserah suka atau tidak urusan mereka. Yang jelas kalau ilmu sudah sampai kepada mereka, lalu mereka menerima, alhamdulillah. Kalau nolak, urusan mereka dengan Allah. Itu aja. Kita enggak. Ya. Ada yang bilang kayak gini, apakah itu tidak bid'ah katanya? Ya pembagian cerita tauhid itu kan setelah Rasulnya ada katanya kan? Oh itu nanti pembahasannya panjang. Ya sama seperti ini. Ya ini rukun apa sholat ada 13. Ada tidak di zaman Rasulullah? Ya. Ada. Berarti apa itu? Itu bid'ah. Nggak paham mereka. Yang penting ini kita nggak usah terlalu pusing dengan pembagian ungkapan istilah. Yang penting prakteknya. Misalkan seorang bertanya, kamu yang menciptakan kamu siapa? Allah. Yang menciptakan, menguasai, mengatur apa hidup kamu dalam semesta siapa? Allah. Udah mempraktekkan tauhid rububiyah. Kedua, siapa yang berhak kamu ibadahi? Allah. Udah mempraktekkan tauhid uluhiyah kan? Siapa yang memiliki nama dan sifat yang paling mulia? Allah. Ya sudah, itu kamu udah mempraktekkan 3 tauhid itu. Nggak perlu dipusingkan apakah tauhid ada dibagi menjadi 3 atau berapa. Yang penting prakteknya. Sama seperti rukun sholat, Bapak. Kalau ada orang yang tidak hafal rukun sholat, tapi dalam prakteknya dia mengerjakan rukun sholat, sholatnya sah tidak? Sah. Sah kan? Sah. Nggak mesti. Saya mau sholat harus hafal dulu nih. Kalau nggak hafal dulu sampai berapa sholat nggak sholat ya? Karena katanya harus hafal dulu rukun sholat. Nggak ada. Yang penting prakteknya, bukan hafal itunya. Jelas Bapak ya? Itu syubhat usang yang udah lewat. Nggak perlu kita terlalu tanggapi. Kita habis guys. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Berarti cukup aja, terima. 1 menit lagi. 7 menit lagi. Hah? 7 menit lagi. 7 menit lagi. Oh, udah sama. Ya udah. Gimana? Mau lanjut atau ada yang mau kita diskusikan? Ada juga. Kalau bisa terkait ini ya. Tanya. Hampir-hampir sama saya pernah dengar hadis mengenai masalah ini, yang orang Badui itu menguji Nabi Muhammad, katanya supaya dia masuk Islam gitu. Yahudi menguji Nabi Muhammad. Karena Badui, Arab Badui ya. dia rencana mau pengen menguji akhlak Nabi Muhammad, Terus diujinya dengan menarik lehernya sampai berbekas. Dengan itu Nabi Muhammad sabar, langsung dia masuk Islam. baru dengar saya. Pernah dengar di mana? Di Pengajian seperti ini. Hampir sama juga hadisnya. kalau menguji saya nggak tahu. Tapi kalau ini nggak disebutkan menguji, cuma Arab Badui kan artinya memang ya wataknya begitu, keras, kasar gitu kan. Nah Nabi ya sabar memahami. Nah ini makanya nanti faedahnya bagus juga terkait ini, bahwasanya bagi orang yang mengajak kebaikan hendaknya mengokohkan dirinya untuk menerima berbagai tabiat manusia. Ada yang tabiatnya keras, kasar, sabar. Ya kalau nggak sabar nggak akan tersampaikanlah dakwah. Dia harus tahu tabiat orang, antara satu suku dengan suku lain beda karakternya, beda tabiatnya, beda cara bicaranya. Yang seperti ini harus diketahui. Setahun. Apa? Enggak. Iya. Iya gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu Pak Ustaz, kenapa Rasulullah itu tersenyum gitu? Ketawa. Ya itulah, itu menunjukkan keagungan akhlak Rasulullah. Dan juga di sini disebutkan, kalau kata Syekh ini di antara faedahnya sebenarnya kita bahas, bagi orang yang mengajak kebaikan hendaknya bersemangat memberikan manfaat kepada orang yang meminta, bertanya dan semacamnya. Walaupun si penanya ini, peminta ini orangnya akhlaknya kurang bagus, adabnya kurang baik, hendaknya kasih manfaat. Walaupun boleh juga kita ngasih hukuman dengan gak ditanggapi, boleh juga.
Tapi ya kita lihat orangnya. Kalau orangnya ini orang jahil, seperti orang Arab Badui jahil, gak ngerti kan ilmu kan, ya dimaafkan. Tapi kalau yang sudah berilmu, melakukan tingkah laku seperti orang Arab Badui, baru kita diamkan, biar dia ngerti. Jelas Bapak ya? Jadi kita lihat-lihat orangnya juga. Kalau orang jahil, harus banyak kita memaafkan, berlapang dada. Ya, seperti Nabi yang lakukan di sini ya. Nabi tersenyum, lalu ngasih. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak sanggup melawan Arab Badui itu? Sanggup. Sanggup. Nggak ada yang Nabi nggak takut kepada siapapun. Tapi Nabi lebih memilih sikap memaafkan, ya, demi kemaslahatan dakwah. Mengubah posisi di antara, kalau untuk menghilangkan marah di antara mengubah posisi, berwudu dan semacamnya. Ya, kalau kita ngantuk kan duduk di khutbah kan pindah tempat duduk. Iya betul, ya, itulah. Biar Masih. dipraktikkan, ada orang yang bikin mungkin kasar pakaian tadi itu menunjukkan bahwa pakaiannya itu begitu kuatnya gitu, nggak robek pas kita gitu. Iya, terjadi. Artinya ya pertama dia zuhud, pakaiannya kayak gitu. Ya, zuhud. Ada Terus, faedah zuhud. Iya. Dan tidak bermewahan dalam berpakaian. Itu ada faedahnya. Iya, ya, ini sebenarnya Bapak-bapak ini 40 hadis ini membahas masalah pendidikan, akhlak, adab, manhaj. Bagus juga kita ini sebenarnya. Jadi memang kita bagusnya pokoknya belajar hadis-hadis yang singkat seperti ini aja, biar lebih mudah dipraktekkan. Kalau Sahih Bukhari sebenarnya bagus, tapi khawatirnya terlalu tinggi, sehingga akhirnya susah terangkum di ini kepala. Jadi Pak Ustaz, saya perhatikan hadis-hadis itu memang singkat, padat, tapi banyak pesan-pesan di situ yang didapat. Iya. Inilah makanya saya ketika pertama kali lihat ini, bagus ini, pengen dijadikan untuk taklim. Kayak pakainya kan kasar, katanya kan bisa menandakan buku ya, sederhananya beliau. Seperti kalimat yang paling dalam maknanya itu hadis itu. Betul. Yang mudah-mudahan ini kita belajar ini bisa kita praktekkan pada diri kita, keluarga kita, atau orang di bawah tanggungan kita. Minimal itulah.